Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu, dan puji Tuhan hari ini kita boleh berjumpa kembali. Walaupun adik-adik di rumah masih harus beribadah dari rumah, tapi kakak Tini berharap bahwa adik-adik semua bersuka cita dan sudah siap untuk sekolah minggu. Dan buat adik-adik yang mungkin masih malas-malasan untuk bangun, ayo kita bangun, kita bersemangat karena kita akan memuji, memuliakan Tuhan, dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan senyum terbaik kita kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada Tuhan. Dan kakak Tini ajak semuanya untuk berdiri dan kita menyanyi Dari Terbit Matahari. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, kakak Tini mau tanya, siapa di sini yang pernah jadi ketua kelas? Oh, ada yang pernah jadi ketua kelas. Siapa yang pernah memimpin doa? Oh, banyak ya. Siapa yang pernah memimpin upacara? Iya, pasti banyak. Nah, adik-adik, bagaimana perasaannya ketika adik-adik disuruh untuk maju ke depan dan memimpin doa kah, upacara kah, atau menjadi ketua kelas, pemimpin kelas? Bagaimana perasaan adik-adik? Oh, ada yang dumba-dumba, ada yang bangga, ada yang senang sekali ya karena memang percaya diri, karena memang suka tampil di depan, jadi sangat sukacita. Ada juga yang ketakutan, ada yang bahkan menangis kalau disuruh maju ke depannya. Nah, adik-adik, semua ketakutan kita, kekhawatiran kita, kalau kita meminta pertolongan sama Tuhan, pasti adik-adik menjadi anak-anak yang berani, yang mau tampil di depan. Tapi ingat, ketika kita tampil di depan, itu semua karena kita mau memuji Tuhan, bukan karena kita mau dilihat sama orang. Oke adik-adik? Nah, seperti firman Tuhan dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri.
Adik-adik, kita sangat senang karena kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita semua senang, ayo semuanya berdiri lagi. Kita memuji Tuhan dengan pujian senang jadi anak Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Bunda Yuli. Untuk itu adik-adik, mari kita duduk yang tenang, kita siapkan hati kita dan kita akan mendengarkan cerita. Kepada Bunda dipersilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk hari ini. Hari Minggu yang Engkau berkati, di mana di hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Terlebih bahwa kami telah berada dalam ibadah sekolah minggu. Saatnya Tuhan kami akan mendengar cerita Alkitab. Tuhan, Engkau yang akan memimpin kami semua, sehingga cerita yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu boleh kami simak dengan baik, dan Bunda boleh menceritakan semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, kami berfirmanlah, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu. Coba lihat apa yang ada di kepala Bunda. Ada yang tahu apa ini? Ya, ini adalah mahkota raja. Di mana kalian pernah melihat mahkota raja? Ada ya, di yang suka nonton Walt Disney, di sana ada raja. Saya ingat rajanya banyak ya, banyak raja di sana. Lalu biasa juga dipakai oleh pangeran ya. Bagus tidak topinya raja, mahkotanya raja? Bagus ya. Nah, ada juga seseorang yang biasa mengetokkan palu. Plok, plok, plok. Dia bekerja untuk menimbang-nimbang ketika ada orang yang mempunyai masalah, memutuskan kemudian apakah orang itu hendak diberi hukuman atau tidak. Ada yang tahu profesi apa itu? Ya benar, yang di sudut sana bilang hakim. Ada enggak yang bisa bedakan apa perbedaan raja dengan hakim? Bunda kasih tahu ya, kalau raja, orang harus datang kepada raja untuk memberikan upeti atau persembahan, ya. Bawa apa? Bawa hasil bumi upeti, persembahan diberikan kepada raja. Tapi kalau kepada hakim boleh tidak? Boleh tidak bawa persembahan kepada hakim? Enggak boleh, nanti kamu ditangkap sama KPK. Toh menyogok hakim, tidak boleh ya? Ya, jadi tahu ya, raja itu kepada raja diberikan persembahan, dan juga rakyat raja bekerja sama raja. Lalu biasanya gajinya tidak banyak. Mereka mengabdi pada raja, tetapi kalau hakim, orang tidak akan bekerja pada hakim, tetapi dia bekerja di gereja, di rumah Tuhan. Jadi beda ya, beda. Nah, Bunda punya cerita yang seru. Ceritanya begini. Pada waktu itu, kerajaan Israel, pernah dengar tidak namanya kerajaan Israel? Pernah dong ya? Ya, masih ingat bangsa yang dijajah oleh Mesir. Tahu kan? Nah, itu bangsa
Israel, ya. Dan pada waktu itu bangsa Israel belum mempunyai raja, tetapi Israel dipimpin oleh seorang hakim yang bernama Bapak Samuel. Bapak Samuel. Bapak Samuel ini memerintah dengan baik sekali. Rakyat Israel juga senang, tetapi lama-kelamaan Bapak Samuel pun menjadi tua. Karena sudah tua, maka dia digantikan oleh anaknya. Siapa yang mengganti Bapak Samuel? Anaknya Bapak Samuel. Nah, anaknya Bapak Samuel ini tidak seperti Bapak Samuel menjadi hakim. Mereka suka sekali meminta uang kepada rakyat, ya. Akhirnya tidak disenangi, dan itu yang membuat bangsa Israel kemudian datang kepada Bapak Samuel. Mereka datang banyak-banyak, bergerombol, lalu mereka mulai protes. Bapak Samuel, kami mau raja. Bapak Samuel kaget. Loh, selama ini kan kita belum mempunyai raja dan kayaknya tidak perlu deh. Tetapi orang Israel datang lagi. Bapak Samuel, kami mau seorang raja. Wah, Bapak Samuel kecewa. Aduh, orang Israel ini ada-ada saja ya. Kenapa sekarang mau minta raja? Dan rupanya di daerah dekat Israel itu bangsa lain mempunyai raja. Dan orang Israel mau juga mempunyai raja seperti tetangga mereka. Karena itu mereka datang kepada Bapak Samuel untuk segera dipilihkan raja. Waduh, Bapak Samuel bingung, bagaimana ini? Tetapi Tuhan yang selalu ada di dekatnya Samuel bilang begini, Samuel, tenang ya, tenang. Dengarkan saja apa yang diminta oleh orang Israel, saya akan menolongmu untuk mencarikan raja untuk orang Israel. Wah, ternyata Tuhan ada selalu bersama dengan Bapak Samuel, sehingga ketika Bapak Samuel bingung, Tuhan datang dan memberikan solusinya. Dan mulailah pencarian seorang raja. Dan pada waktu itu masih ingat berapa suku yang ada di bangsa Israel? 12. Ada 12 ya. Dari suku Yehuda, Ruben sampai dengan suku Benyamin sebagai anggota keluarga termuda. Nah, dari suku Benyamin ada seorang yang kaya raya yang bernama Bapak Kisi. Bapak Kisi ini mempunyai seorang anak yang tinggi, juga good looking mukanya, tampan, ganteng seperti kakak Arung, kakak Indra, kakak Yoel, kakak Rio. Pokoknya ganteng, lebih tinggi ya, dia tinggi. Nah, suatu hari Bapak Kisi ini kaya ya. Suatu hari Bapak Kisi kehilangan ternaknya. Ternaknya yang ada itu keledai. Dan Bapak Kisi bingung. Aduh, ternak ini nanti siapa yang mencari ya? Untunglah ada Saul. Saul ini kemudian dipanggil. Saul, sini nak. Bolehkah kamu menolong Bapak untuk mencarikan keledai Bapak yang hilang? Oh, Saul senang sekali. Ya, siap Bapak. Saya akan mencari keledai itu. Lalu dia mengajak pembantunya untuk pergi bersama dengan Saul. Nah, Saul pun pergi mencari. Dia mencari selama 3 hari. Wow, lama juga ya. Dia pergi ke sana, hutan sebelah sana, tidak ditemukan. Pergi lagi di sebelah sana, masih belum ditemukan. Pergi di sebelah barat, belum juga ditemukan. Hari ketiga, waduh, ini sudah hari ketiga, gimana ini? Bagaimana kalau kita pulang? Ya, mereka berencana pulang karena sudah 3 hari. Mereka mencari dan belum menemukan. Dan mereka pun berencana untuk pulang. Tetapi bujang dari Saul ini kemudian bilang, Saul, bolehkah kita pergi ke rumahnya Bapak Samuel, hakim? Hakim itu adalah orang yang dimintai pertimbangan ya. Jadi bujang ini mengajak Saul untuk pergi ke rumah Bapak Samuel. Tapi rupanya mereka tidak tahu rumahnya Bapak Samuel di mana. Tapi mereka tidak kehilangan akal. Mereka lalu bertanya, di sana ada orang, yuk kita tanya. Dan yang mereka tanyai adalah beberapa gadis-gadis. Bertanyalah mereka, Dek, lihat rumahnya Bapak Samuel. Lalu mereka menjawab,
Saya memang tidak lihat rumahnya, tapi tadi baru saja Bapak Samuel ada di sini dan belum beberapa menit Bapak Samuel pergi ke sana, dia masuk ke arah gerbang kota. Kalau kalian pergi cepat-cepat, pasti kalian akan menemukan tidak jauh itu. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka lalu pergi agak terburu-buru supaya mereka bisa menemukan Bapak Samuel. Dan betullah apa kata gadis-gadis itu, di dekat gerbang kota mereka menjumpai Bapak Samuel. Rupanya adik-adik, Tuhan sudah memberitahukan sebelumnya kepada Bapak Samuel bahwa akan datang kepadamu seseorang yang tinggi dan mukanya good looking, dan itulah yang akan nanti kupilih jadi raja. Tuhan tahu ya. Tuhan tahu Saul itu mendengarkan ayahnya, dia mau mencari keledainya, dia mengerjakan hal-hal yang kecil dan Allah memilihnya. Diberitahukannya kepada Samuel bahwa seperti itu. Tuhan juga memberitahukan kepada Bapak Samuel bahwa Saul ini sedang mencari keledainya. Sehingga ketika bertemu dengan Saul, Bapak Samuel tahu, oh kamu kan mencari keledaimu ya, jangan takut karena keledai yang kamu cari itu sudah ditemukan. Luar biasa kan? Tuhan menyertai Bapak Samuel dan Tuhan memberitahukan kepada Bapak Samuel apa yang akan dilakukannya. Nah, Bapak Samuel kemudian mengajak Saul dan bujangnya untuk tinggal di rumahnya. Nah Saul, bolehkah malam ini kamu tinggal di rumahku ya? Pasti kalian lapar kan? Saya akan menjamu kalian. Apakah Saul mau? Ya tentu saja, karena sudah 3 hari Saul keluar masuk hutan dan kali ini diajak untuk makan di rumah seorang hakim Samuel. Mereka pun menikmati makan malam. Sebelum makan mereka berdoa ya. Mereka menikmati makan malam lalu bercerita dengan Bapak Samuel. Dan setelah makan, Bapak Samuel mengajak Saul untuk keluar dari rumah, berjalan-jalan lalu menceritakan seperti ini. Nak Saul, orang Israel itu minta raja. Mereka menginginkan Israel ini mempunyai seorang raja dan saya diminta Tuhan dan Tuhan memilih kamu untuk menjadi raja. Wah, tentu saja Saul kaget. Masa saya? Tapi Saul juga tidak menolak ya. Saul menerima apa yang dikatakan oleh Bapak Samuel seperti ketika dia menerima instruksi bapaknya untuk mencari keledai yang hilang. Oh ya, dan setelah itu Bapak Samuel pun memegang kepala Saul begini bahwa engkau yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Besoknya Saul pun pulang ke rumahnya. Selanjutnya Bapak Samuel mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Dibunyikanlah gendang-gendang, kumpul, kumpul, kumpul. Dan berkumpullah orang Israel di dekat Mizpah, daerah dekat Mizpah. Daerah apa? Mizpah. Dan Bapak Samuel mulai memberikan pengumuman, wahai rakyat Israel, kalian telah meminta kepada saya untuk mengangkat seorang raja. Karena itu sekarang kalian semua berbaris, berdiri setiap suku-suku 12 suku, silakan berdiri dan setiap suku maju ke depan. Ya, maju ke depan dan orang Israel melakukan itu mulai dari suku Yehuda, suku Ruben dan seterusnya sampai kepada suku Benyamin. Dan dari suku Benyamin ini diminta juga mereka maju ke depan satu keluarga. Dan tibalah keluarga Kisi dapat giliran untuk maju. Dan Samuel mencari-cari, mana itu anak yang kemarin saya temui? Perasaan dia anaknya Kisi, kenapa tidak ada maju? Lalu Samuel bilang kepada Tuhan, Tuhan, kok tidak ada Saul ya di sini? Tapi Tuhan bilang, ada kok, coba cari. Lalu Bapak Samuel bilang, perhatian, adakah yang mencari Saul? Adakah yang melihat Saul di sini? Bisa menolong saya untuk mencarinya? Ya, tentu saja. Mereka mendengarkan dan mereka segera mencari Saul. Saul di mana ya?
Saul tidak susah dicari. Mengapa? Karena dia tinggi ya. Karena dia tinggi, susah loh sembunyi kalau orang tinggi. Dia rupanya bersembunyi di antara barang-barang. Orang mencarinya dan akhirnya, wah, ada di sini Saulnya, dia bersembunyi, dan Saul segera dibawa ke depan. Dibawalah ke depan, di depan semua orang Israel. Dan setelah itu Bapak Samuel bilang begini, wahai rakyat Israel, kalian telah meminta raja dan Tuhan telah memilih anak ini sebagai raja kalian. Orang Israel pun berdiri dan bertepuk tangan menyambut raja mereka. Mengapa? Karena mereka memang memintanya. Nah, sesudah itu Bapak Samuel bilang begini, karena kalian telah meminta seorang raja, maka mulai sekarang dengarkan, saya akan membuat aturan. Bagaimana aturan mempunyai seorang raja? Dibuatkanlah undang-undang. Undang-undang pertama bahwa orang Israel harus menghormati rajanya dan memberikan persembahan kepada raja. Ya, beda dengan ketika dipimpin oleh seorang hakim. Tapi kali itu, mulai dari itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja, dan raja itu adalah Raja Saul. Bapak Samuel kemudian mengambil minyak, kemudian mengurapinya, menaruh di tangannya dan ditaruh di kepalanya Saul sebagai pertanda bahwa dia telah menjadi raja Israel. Setelah kegembiraan yang meliputi bangsa Israel, mereka pun kemudian pulang ke rumah masing-masing dengan gembira karena mereka telah dipilihkan raja oleh Tuhan melalui Bapak Samuel. Cerita kita hari ini terdapat dalam kitab Samuel. Karena itu mari buka Alkitabnya. Ada di 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai, ini panjang tapi kita baca ayat 1 sampai 2 saja ya. Bahwa cerita ini ada di 1 Samuel pasal 8 sampai dengan pasal 10. Nanti dibaca ya, karena ini banyak. Tapi yang kita baca hanya pasal 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Sudah pegang Alkitab semua kan? Kita baca ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Israel, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Salsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan ku perbuat untuk anakku itu? Bahwa menjadi raja atas Israel, Saul harus mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Itu tanggung jawab seorang raja Israel. Dan itu pun diberitahukan kepada Saul, dan Saul berjanji untuk menjadi raja yang baik bagi siapa? Bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda. Harapannya adik-adik tidak hanya mendengar, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik boleh melakukan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang good. Nah, kita akan memberikan persembahan kita, nats firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian beri syukur, beri syukur.
ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita berdoa. Mari siapkan diri kita menghadap Allah dalam doa kita. Berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk hari yang indah ini. Kami telah bersekutu memuji Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah, dan Tuhan pun telah memimpin kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami mau datang memohon kepadamu akan pertumbuhan dan perkembangan semua anak-anak sekolah minggu yang ada dalam Jemaat Tongkonan Kendari. Engkau mengenal mereka satu persatu, dari yang masih bayi 1 bulan, 2 bulan, sampai dengan belasan tahun, sampai dengan kelas anak besar. Engkau menilik mereka dalam pertumbuhan mereka. Jika ada yang sakit, jika ada yang sedih, jika ada yang risau, Tuhan tolong kuatkan dan hiburkan mereka, sembuhkan mereka. Dan kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam pertumbuhan mereka, juga dalam proses belajar mereka yang masih dilaksanakan dari rumah. Tuhan memberkati orang tua yang boleh menjadi pendidik di rumah, juga guru-guru sekolah yang tetap ada di sekolah dan membagi ilmu mereka melalui virtual. Dan biarlah proses belajar yang seperti ini bisa berakhir setelah pandemi corona juga berlalu, dan anak-anak bisa belajar kembali seperti biasa di gedung sekolah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, untuk majelis gereja di Jemaat Tongkonan ini. Kiranya kesehatan dan hikmat terus diberikan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mendidik dan mengayomi anak-anak juga warga jemaat. Kami pun berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kakak Tini bersyukur untuk ulang tahun yang dialaminya pada tanggal 21 April minggu ini. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah baginya dan terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita juga dalam keluarganya. Kami juga bersyukur Tuhan untuk perjumpaan dengan kakak-kakak PPGT sekelasis Kalaena yang telah melaksanakan konferensi mulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu ini. Tuhan memberkati mereka semua, berikan kesehatan sehingga mereka semuanya boleh merampungkan konferensi ini dengan baik. Dan jika mereka berencana pulang setelah kegiatan ini, Tuhan berkati mereka dalam perjalanan sehingga tiba di tempat mereka dengan selamat. Ya Allah, kami pun berdoa untuk teman-teman di berbagai penjuru yang mengalami bencana alam. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, berkati setiap orang untuk bisa menjadi saluran berkat dan boleh mengasihi anak-anak atau orang-orang yang ada di daerah bencana. Pemerintah kami juga kami doakan kiranya kasih Tuhan terus melingkupi mereka dan mereka boleh memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah kami, persembahan syukur pun telah kami kumpulkan. Engkau berkati persembahan syukur itu sehingga bisa digunakan dalam pelayanan kami di Jemaat Tongkonan Kendari secara khusus dan di lingkup gereja Toraja secara umum. Ya Allah kami, ini doa kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Petunjuk hidup baru. Adik-adik, dengarlah perintah Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah,
hormatilah raja. Kita menyanyikan pujian burung pipit yang kecil. Dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakungin padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Berkat Tuhan, kita pergi dari tempat ini dan terus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita terima berkat-Nya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita menyanyikan pujian Bagimu Damai Sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Sekali lagi. Damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Ya adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Terima kasih karena adik-adik telah meluangkan waktunya dan sudah menjadi anak-anak yang good selama beribadah. Sampai jumpa di ibadah kita yang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.